Bismillah. Ada 6 golongan yang tidak usah menjawab salam saya. Yang pertama, orang gila. Yang kedua, orang tuli. Yang ketiga, orang bisu. Yang keempat, orang tidur. Yang kelima, orang kafir. Yang keenam, orang mati. Mudah-mudahan 6 golongan ini, 6 orang ini nggak ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustadz Mauludin yang tadi sudah memberikan waktunya al-fursah kepada saya untuk membersamai kegiatan di PCM Kutuarjo yang luar biasa dakwahnya. Setiap ba'da subuh fi kulli yaumin ada kegiatan rutin, yaitu kuliah subuh. Mudah-mudahan amal ibadah kita di hari yang ke-18 ibadah puasanya, ibadah salatnya, ibadah tarawihnya, sedekahnya, tadarus Al-Quran dan seluruh kebaikannya, kebaikan Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi dipanggil kepada Ustadz Ius Herdiana Saputra MSI. Memang saya gelarnya MSI, masih satu istri. Enggak mungkin saya PhD. PhD itu apa? Punya harapan 2. Karena yang satu saja belum habis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan sejati kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati ini rindu bertemu dengan Nabi. Andaikan kita ini bisa melihat wajah Nabi, oh rasanya senang. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli
alaihi wasallim. Hafal boten Bu? Boten. Coba sarang-sarang. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panitia memberikan tema kepada saya, judulnya tentang merawat kesehatan. Ini harusnya ngisi dokter ya. Dokter harusnya. Merawat kesehatan mental dan spiritual. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu siapa diri kita. Kita ini adalah manusia. Manusia itu Bapak Ibu di dalam Al-Quran disebutkan banyak kata yang intinya artinya adalah manusia. Kita dengar dalam Al-Quran Al-insan, ada ya? Innal insana lafi khusrin illa al-insan. Innal insana khuliqa halu'a. Pernah dengar enggak Bapak Ibu? Innal insan, sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat berkeluh kesah. Kalau dia kekurangan harta, berkeluh kesah. Kalau diberikan harta, kikir. Itulah manusia. Jadi al-insan itu membawa sifat kemanusiaannya dengan segala potensi kemanusiaannya. Kemudian di dalam Al-Quran selain al-insan ada kalimat an-nas. Apa? An-nas. Di dalam Al-Quran gimana? Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Anas itu banyak Bapak Ibu. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu ubudu, gitu kan. An-nas, wahai manusia, dengan membawa segala karakternya. Kemudian ada lagi dalam Al-Quran manusia itu disebut bashar. Qul innama ana basyarum mithlukum. Itu kalau bashar itu biasanya lebih kepada biologis. Manusia itu ya makan, ya minum, ya kadang bahagia, kadang sedih. Manusia juga berpasang-pasangan, ya butuh yang namanya pasangan berkeluarga. Rasulullah mengatakan, saya ini manusia seperti kalian. Jadi punya karakter kemanusiaannya, yaitu secara biologis. Ada lagi dalam Al-Quran manusia itu disebut Bani Adam. Ya, pernah dengar? Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. Kita ini semua adalah anak Adam. Min jinsin wahidin. Kita ini dari satu kakek, satu nenek. Siapapun kita, sukunya apapun kita, bangsanya bangsa apapun kita,
kulit hitam, kulit putih, kulit sawo matang dan lain sebagainya, dari negara apapun kita, sesungguhnya kita dari satu, yaitu Adam. Maka kita disebut keturunan Nabi Adam. Di dalam Al-Quran, ya Bani Adam. Nah itu Bapak Ibu, manusia itu sebutan-sebutan dalam Al-Quran itu banyak. Saya sampaikan 4 saja. Kalau disebut semua ada 10 kebanyakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan manusia itu punya sifat karakter yang membedakan dengan makhluk yang lainnya. Yang namanya An-Nas, Al-Insan, Al-Bashar dan Bani Adam ini, karakter yang ada di dalam dirinya ada sifat hewaniyah. Sifat apa? Hewaniyah. Kira-kira hobinya hewan itu apa Bapak Ibu? Makan, ngisi perut, dan di bawah perut itu hewan. Hewan itu ya senangnya kalau sudah makan kenyang, habis kenyang kawin. Ya, manusia juga begitu senangnya, kayak hewan, ngisi perut dan sukanya rabi. Bahkan rabinya kawinnya bukan sama istrinya sendiri. Ada yang seperti itu? Banyak. Itu sifat hewaniyah. Manusia punya sifat seperti itu. Yang kedua, manusia punya sifat syaitoniyah. Sifat apa? Syaitoniyah. Sifat setan. Karena setan itu kan tidak senang kalau manusia itu tidak digoda. Di bulan Ramadan pun walaupun setan dibelenggu, tetap dia mencari apa? Celah. Mencari celah supaya manusia itu puasanya tidak sungguh-sungguh, tidak benar, atau bahkan digoda supaya tidak berpuasa. Tetap setan itu menggoda kita. Cuman memang terbelenggu itu tidak bisa bebas seperti di luar Ramadan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa sifat syaitaniyah itu? Sukanya menipu, sukanya mendolimi, mengambil hak orang lain, korupsi. Itu sifat syaitaniyah. Rakus, sifat syaitaniyah itu. Tidak mau bersilaturahmi, seringnya berantem, perang, membunuh. Itu sifat syaitaniyah. Dan itu ada dalam diri manusia, ada. Kemudian yang ketiga, sifat yang ada di dalam diri manusia itu ada namanya sifat malakiyah. Sifat apa? Sifat seperti malaikat. Malaikat itu apa Bapak Ibu? Pekerjaannya dia sujud, tasbih, la ya'sunallah, tidak mendurhakai Allah. Malaikat itu taat, tunduk, patuh kepada Allah. Nah manusia juga ada yang sifatnya seperti itu. Bahagianya kita itu bila mana berdekatan dengan Allah, ruku, sujud, ibadah kepada Allah. Nah Bapak Ibu, maka hadirnya kewajiban puasa ini sesungguhnya adalah supaya kita mendekati sifat apa? Malakiyah, dan mengurangi. Kalau menghanguskan sulit Bapak Ibu, mengurangi atau menghilangkan sifat hewaniyah dan sifat syaitoniyah. Makanya kita berpuasa dikosongkan perut itu, sehingga yang di bawah perut juga terjaga, sifat hewaniyahnya dihilangkan, kemudian sifat syaitoniyah juga dihilangkan dengan puasa, dan harapannya mendekati sifat malakiyah yang senantiasa taat kepada Allah. Kalau hewan itu kan urusannya perut kenyang, di bawah tegang, itu hewan.
Itu apa? Hewan. Nah, di bulan Ramadan ini kita dilatih hilangkan tuh sifat hewaniah. Kalau nggak dihilangkan ya pokoknya dikeker, dijaga, dikendalikan. Kalau dihilangkan 100% nggak bisa, karena kita punya nafsu. Walaupun nafsu itu nanti dibagi-bagi, ada nafsul lawamah, ada nafsul ammarah, ada nafsul mutmainnah. Nah, nafsul mutmainnah ini harapannya adalah sifat malakiyah. Dalam Al-Quran bagaimana Bapak Ibu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, sifat nafsul mutmainnah ini harapannya nanti menuju sifat malakiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi kita yaitu tentang kesehatan mental. Seorang pakar mengatakan sumu tasihhau, berpuasalah engkau akan sehat. Sehat apanya? Ya sehat jasmaninya, itu yang menerangkan fakarnya, dokter ya. Nah, jasmani dokter. Sehat mentalnya juga harus apa? Sehat. Dan sehat spiritualnya, yaitu rohani. Begitu mungkin kira-kira panitia memberikan tema kepada saya, dihubungkan dengan kegiatan puasa kita. Kalau sehat secara jasmani, itu bagiannya dokter nanti yang menerangkan. Mental itu bagaimana? Ya mental itu ya ada penyakit mental, sakit mentalnya, sakit jiwanya, stres, ya kan? Apalagi sakit mental itu Bapak Ibu? Gundah gulana, kecewa, sedih yang berlebihan. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Pengalaman Ibu ya. Sedih yang berlebihan, kecewa sehingga nggak mau makan. Kelihatannya sehat, kuat, badannya sehat, tetapi ternyata dia sakit apa? Mental. Dan sekarang yang sakit mental itu banyak Pak, banyak. Anak-anak itu banyak yang sakit mental Pak, remaja kita itu. Salah satu penyebabnya ini Pak, HP. Ada. Ini kan bisa menyebabkan sakit, bukan fisiknya, tapi apa? Mentalnya, orientasinya. Bahkan orientasinya jadi kurang semangat untuk apa hidup gitu kan. Bahkan akhirnya karena dia sakit mental bunuh diri. Ada nggak kira-kira? Banyak sakit mental itu. Maka ini harus disembuhkan juga, menjaga, merawat kesehatan mental. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sehat mental, ya, kesehatan mental, ya cara merawatnya harus ada keseimbangan. Hidup itu memang harus apa? Seimbang. Urusan dunia, urusan akhirat. Kalau ada orang yang berangkat pagi pulang petang, banting tulang, peras keringat, urusannya orientasinya hanya dunia, lupa ibadah, itu juga sakit mentalnya. Mentalnya apa? Sakit. Jangan dikira tidak sakit. Sehat badannya, tapi kok dia melupakan Allah, padahal dia orang Islam.
Ramadan kok malah kelepus udud di jalan? Ya, ada nggak yang nggak puasa itu? Itu juga sakit Bapak Ibu. Sakit mental, bahkan sakit spiritual. Banyak yang seperti itu. Jumlah penduduk muslim di dunia ini ada 1,9 miliar. Banyak gak? Banyak. 1,9 miliar dari jumlah penduduk berapa? 8 miliar. Tapi dari yang 1,9 miliar ini yang betul-betul taat kepada Allah itu sedikit. Gak banyak. Maka kalau diklasifikasikan orang Islam itu yang pertama ada mukmin, ada munafik. Munafik itu yang dzul wajhain, punya dua wajah. Di dalam surat Al-Baqarah yang menerangkan ciri orang bertakwa itu ada 5 ayat. Dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Itu ciri orang beriman, ciri orang bertakwa. Kemudian ciri orang kafir itu cuma 2 ayat, ayat 6 dan 7. Sedangkan ciri orang munafik itu ada 13 ayat. Ayat 8 sampai ayat 20. Ini menunjukkan bahwa memang lebih banyak, mohon maaf, lebih banyak orang munafiknya. Di antaranya orang munafik itu apa? Lisannya mengaku Islam, tapi prakteknya dia tidak mengamalkan ajaran Islam. Itu juga termasuk sakit itu. Sakit apa? Mentalnya. Mental kerupuk. Ada istilah mental apa? Kerupuk. Tidak tahan banting, dikasih ujian langsung melempem. Nah, itu karena apa? Mentalnya sakit. Coba kalau mentalnya kuat. Makanya kalau mentalnya sakit, hidupnya kurang semangat, disorientasi. Untuk apa ini hidup? Nah, mudah-mudahan di keluarga kita tidak ada yang sakit mental. Kalau ada yang sakit mental memang harus segera diobati. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Tentunya cara mengobatinya adalah dengan spiritual ini. Dengan menjaga sehat spiritual, hatinya dijaga. Hatinya apa? Dijaga. Karena apa? Karena dalam tubuh kita ini ada apa? Ada segumpal daging. Ala wahyal qalbi. Ketahuilah itu namanya apa? Hati. Ada syair ini Bapak Ibu. Nah, ceramahnya biar tidak terlalu serius ya. Bapak Ibu kalau pagi-pagi ceramahnya terlalu serius kan pening kepalanya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perbanyaklah. Salah satunya siapa bisa menjalani, moga-moga Gusti Allah mencukupi. Sagat betul? Sagat. Sagatnya pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Oh, bahasa Jawa. Coba yang bahasa Jawa gimana? Tombo ati iku limang perkara kaping pisan maca Quran
kaping kaping kumpulono kaping wadangira ingkang luwe kaping limo zikir wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa amin 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 amin. Alhamdulillah. Yaitu mengobati mental itu dengan itu diantaranya. Apa? Yang pertama adalah baca Quran. Ya, tradisi, bukan tradisi, sunnah-sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini seharusnya menjadikan sehat mental, sehat spiritual. Salat 5 waktu, tambah salat sunnah, salat qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan, kemudian salat tahajud di luar Ramadan. Kita melaksanakan salatul lail itu dalam rangka kita supaya sehat mentalnya, sehat spiritualnya. Dalam Musnad Imam Ahmad diterangkan, man hafadha ala salawatil khamsi ruku'ihinna wa sujudihinna wa wudu'ihinna wa mawaqitihinna wa alima annahu min indillah dakhalal jannah aw qala wajabat lahul jannah. Apa badan? Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, menjaga rukunya, menjaga sujudnya, menjaga wudunya, menjaga waktu-waktu sholatnya, dakhalal jannah, atau berkata wajabat lahul jannah, maka wajib dia masuk surga. Sagat napa boten? Insya Allah. Menjaga sholat 5 waktu. Wa mawaqitihinna, waktunya tepat kalau bisa. Waktunya dikumandangkan azan, kita pun berangkat ke masjid. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu juga boleh. Kita melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian dalam sholat itu dijaga rukunya, ketumakninahannya. Dalam sujud juga dirasakan nikmatnya sujud, dijaga ketumakninahan di dalam melakukan sujud. Nah, biasanya kan kalau ruku sujud itu ada yang cepat ya. Ya Pak, ada kan yang cepat? Tarawihnya cepat banget, bentar banget gitu kan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Ada kayak seperti itu. 7 menit rampung. Ini gimana? Hak ruku sujud tumakninahnya gimana? Dia kan lagi menghadap kepada Allah sang Raja. Gimana? Sholat itu adalah komunikasi seorang khalik, seorang makhluk kepada khalik.
Dalam hadis yang lain diterangkan, man hafadha 'ala salawat til khamsi, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, akramahullahu bi khamsati khisalin, maka Allah akan memuliakan dengan 5 perkara. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka Allah akan menjaga 5 perkara. Yang pertama, Allah akan menyelamatkan atau meluaskan dari kesempitan rizkinya. Jadi rizkinya insya Allah dimudahkan oleh Allah. Di dalam sujud kita, di antara 2 sujud kita ada doa, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Bolak-balik dibaca apa? Warzuqni. Rizki itu bukan sekedar uang, banyak rizki itu. Jadi indikator rizki itu bisa juga sehat jasmani, sehat rohani, sehat mentalnya, anak-anak soleh dan soleha, ada ketenangan jiwa, hati ini terketuk senantiasa untuk mau mengikuti pengajian. Itu rizki, Pak Bu. Jadi rizki itu bukan sekedar berbentuk uang, banyak rizki itu. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktu, maka Allah akan membebaskan dari siksa kubur wa adzabil qabri. Ustaz, apa ada siksa kubur? Ada. Buktinya kita senantiasa berdoa. Di tahiyat akhir ada doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Nah, salah satu penyebab siksa kubur itu adalah ketika di dunianya dia melalaikan sholat. Hati-hati, jangan sampai kita melalaikan sholat. Kemudian yang ketiga, dia akan diberikan catatan amal nanti. Catatan amalnya diberikan dan diterimakan dengan tangan kanan. Jadi kita ini kan punya rapot Bapak Ibu, jangan dikira tidak punya rapot. Tadi bangun jam berapa dicatat, sahur dicatat, sholat subuh dicatat, dzikir dicatat, sekarang pengajian dicatat. Nanti setelah pulang ini jam 8 apa, jam 9 apa, jam 10. Semua ada catatannya, tidak ada yang terlewat. Jadi rapotnya kita tuh setiap detik, setiap menit ada catatannya. Amal kita dicatat, rapotnya akhirat itu sepanjang mata memandang jauh itu rapot kita. Dan kalau rapot kita ini diberikan dengan tangan apa dan diterima dengan tangan apa? Kanan, itu pertanda Bapak Ibu. Pertanda kita min ahlil jannah, dari golongan surga. Nah, caranya gimana? Yaitu hafadha 'ala salawat, yaitu menjaga salat 5 waktu. Kemudian yang keempat, wa yamurru 'ala siratil mustaqim kalbarki, melewati jembatan siratal mustaqim seperti kilat, bagaikan kilat. Kita semua nanti kan setelah dihitung-hitung, semua nanti melewati apa? Jembatan, namanya jembatan siratal mustaqim, nanti seperti kilat. Kenapa? Karena kakinya ketika di dunia dilangkahkan ke masjid, walaupun hujan-hujanan tetap ia berangkat, hanya gerimis kecil berangkat saja, hanya pilek dikit berangkat saja. Hujan nggak apa-apa, ada payung, kecuali kalau petir di rumah saja nggak apa-apa. Nah, orang yang berjuang melangkahkan kaki kepada kebaikan ke masjid, maka insya Allah langkah melewati jembatan siratal mustaqimnya pun kalbarki, seperti apa? Kilat. Mau apa enggak? Berat napa abot? Berat napa berat? Berat Bapak Ibu. Abot.
Kemudian yang kelima, wa yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Wah, inilah keistimewaan orang yang apa? Menjaga salat 5 waktu. Salat itu istimewa apa? Wajib. Maka orang yang berpuasa dengan benar pasti dia menjaga salatnya. Ya kan? Menjaga salatnya. Makan semakin apa? Semakin rajin ke masjid. Makanya di bulan Ramadan itu biasanya masjid-masjid ramai ya. Di bulan Ramadan, setelah Ramadan sepi. Berarti tidak berdampak itu. Harusnya berdampak ya. Ini Bapak Ibu, monggo kita menjaga salat 5 waktu, apalagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena punya halangan itu yang kadang-kadang bisa menyebabkan salatnya ketinggalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual, yaitu dengan ibadah, membiasakan ibadah. Kemudian apalagi? Pernah diterangkan sama Ustadz, saya sedikit ulang saja. Jadi yang namanya surga itu kan merindukan kita. Mau nggak Bapak Ibu dirindukan surga? Mau. Al-jannatu mushtaqatu ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan, 4 orang. Yang pertama, talil Quran, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, yang terbiasa memberi makan orang kelaparan. Kemudian yang keempat, wa shaimi fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu amalan 4 itu Bapak Ibu. 4 amalan itu kalau kita laksanakan, insya Allah termasuk golongan yang dirindukan surga. Talil Quran, tala yatslu tilawatan. Tilawah itu ada 2 pengertian, qara'a dan tilawah. Kalau qara'a itu hanya sekedar membaca, walaupun tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, tetap berpahala. Setiap hurufnya 10. Dan Al-Quran itu isinya huruf-huruf. Setengah lembar, 1 lembar, setengah lembarnya 500 huruf minimal. Berarti baca setengah lembar 5.000 kebaikan. Kalau 1 lembar 10.000, 2 lembar 20.000, berlembar-lembar ratusan ribu. 1 kali hatam Quran kita akan mendapatkan jutaan kebaikan. Itu kan merupakan apa? Merupakan reward dari Allah, pahala dari Allah. Dan di bulan Ramadan ini memang kita harus mengejar apa? Pahala. Kan sering disampaikan oleh Ustadz, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Wahtisaban itu kan mengharapkan pahala dari Allah. Ihtisab, ngitung-ngitung, sehingga kalau tidak melaksanakan ibadah, mengamalkan amal soleh, diantaranya baca Al-Quran, rasanya apa? Eman. Itu namanya ihtisab. Maka di Ramadan ini siangnya ihtisab, malamnya juga ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah. Sebentar lagi nih Ramadan, eman ini bulan bonus, bulan spesial. Kita jangan sampai menyia-nyiakan, ya kan? Ini Al-Quran Bapak Ibu, kalau dikaji luar biasa. Monggo kita pelajari, membaca. Tidak ada istilah aduh Mas saya sudah sepuh, nggak apa-apa, umur 60 baru belajar Al-Quran, nggak masalah, tidak masalah. Nah yang kedua, pengertian tilawah itu
adalah kita memahami isi kandungan Al-Quran. Makanya ada kajian Al-Quran. Al-Quran itu harapannya setelah ditadaburi nanti bisa dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Al-Quran dijadikan panduan, rujukan, referensi utama dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Islam, maka akan bangkit Islam itu, ya kan? Akan bangkit. Contoh Ki Haji Ahmad Dahlan itu kan mengajarkan apa? Surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin dan seterusnya. Itu hanya berapa? Hanya cukup 4 bulan, ya kan? Lama ya, 4 bulan hanya 1 surat, tetapi dipraktekkan. Apa amalannya? Lahirlah panti-panti asuhan, lahirlah PKO, penolong kesengsaraan umat, atau sekarang jadi rumah sakit, lembaga pendidikan. Itu mengamalkan 1 surat. Ki Haji Ahmad Dahlan mengajarkan surah Al-Asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, andaikan tidak diturunkan lagi selain wal asri ini, maka cukup ini. Artinya saking dahsyatnya surat napa? Wal asri diajarkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan 8 bulan. Karena dari wal asri itu nanti melahirkan apa? Manajemen waktu, kedisiplinan, ya kan? Innal insana lafi khusrin, biar tidak rugi bagaimana? Gitu kan? Karena manusia itu rugi kalau tidak menggunakan waktu, rugi kalau tidak menggunakan waktu sehat untuk produktivitas amal saleh. Illal ladzina amanu, turunannya adalah orang-orang beriman, wa amilus solihat, amal-amal saleh. Ini luar biasa. Pernah diinformasikan bahwa Ki Haji Ahmad Dahlan itu dalam hidupnya beliau hanya mendakwahkan dan memerintahkan, menganjurkan supaya mengamalkan 60 ayat dari Al-Quran. Padahal ayat dari Al-Quran itu banyak, ya kan? 6.000 lebih. Nah, maka kalau kita ingin mengamalkan isi kandungan Al-Quran, ya otomatis setelah kita membaca, kita pahami apa? Isinya. Nah, ini termasuk talil Quran yang dirindukan surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ada 4 golongan yang dirindukan surga. Terus ibadah-ibadah yang lainnya yang menjadi ibadah yang senantiasa kita lakukan setiap hari, yang harapan menjadi habit, jadi kebiasaan emas, dan ini insya Allah menjadi obat ataupun cara supaya kita apa? Supaya kita sehat secara mental dan sehat secara spiritual. Perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah apa? Istighfar. Ini juga istighfar ini pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Habis sholat kita membaca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Habis sholat bacanya apa? Istighfar, bukan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah, bukan. Tapi apa? Astagfirullah. Kenapa kok astagfirullah? Ya kita memohon ampun. Tadi aja waktu sholat malah ingat harusnya khusyuk, malah ingat yang lain, ingat kunci yang hilang, ingat jemuran yang belum di ya itu, ya istighfar. Karena istighfar itu sebagai apa? Sebagai jalan keluar dari berbagai macam solusi.
ingin lancar usahanya, ingin lancar rezekinya, anak biar soleh gimana? Perbanyaklah istighfar. Astagfirullah. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar, bahkan sampai meneteskan air mata. Itulah amalan salafus salih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Ustaz, di bulan Ramadan kalau bisa kita istiqomah melaksanakan duha, bagus. Itu juga bagian cara untuk membersihkan dosa. Setelah sholat duha ada istighfarnya gak Ustaz? Ada, silahkan dipraktikkan. Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Coba Bapak Ibu. Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dibaca 100 kali setelah salat duha. Niku saya. Kenapa kita harus istighfar? Kenapa? Karena banyak riwayat yang menyatakan fadilah daripada surat istighfar. Dulu ada seorang ulama, ada seorang ulama ya, yang tergerak hatinya untuk datang ke sebuah tempat. Namanya, ulama ini namanya Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal. Datanglah ke sebuah tempat untuk menemui seseorang. Nah, seseorang inilah tukang roti. Tukang roti ini punya kebiasaan ketika dia memproduksi roti sambil baca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau duduk? Astagfirullah. Bangun duduk? Astagfirullah. Meletakkan sesuatu? Astagfirullah. Terheran-heran ini Imam bin Hambal. Wahai fulan, kok kamu bolak-balik istighfar terus? Begini Pak, saya ini kenapa baca istighfar? Karena apa? Dengan istighfar ini kok alhamdulillah segala permintaan ini saya ini selalu diijabah oleh Allah, dimudahkan, dilancarkan usaha saya. Karena saya senantiasa membaca istighfar. Tapi ada satu permintaan saya yang sampai sekarang belum terwujud. Apa itu? Saya itu pengen ketemu dengan seorang ulama besar yang masyhur. Oh gitu. Siapa ulamanya? Itu yaitu Syekh Ahmad bin Hambal. Syekh Ahmad bin Hambal padahal ada di mana? Di depannya. Oh, itulah kenapa dia harus datang, karena doanya itu dengan istighfar. Kemudian dia mengatakan, "Lah, sayalah yang kamu cari." Ahmad bin Hambal. Langsung dia memeluk, menangis, "Ya Allah, inilah rahasia daripada apa? Istighfar." Ada seorang ibu datang cerita, karena dia memang sahabat saya. "Mas Yus, ada apa Bu?" Sampai sedikit menangis. "Alhamdulillah, suami saya sekarang sudah mau ngaji, rajin ngaji, datang ke pengajian rutin, sholat berjamaah dengan saya dan kadang-kadang ikut dengan saya." Sambil menangis. Kenapa beliau mengatakan begitu? Karena memang perjuangan beliau berat. Dia rajin sholat dulunya, suaminya tidak pernah sholat, jarang ngaji. Akhirnya dia kan berdoa terus kepada Allah, senantiasa beristighfar. Doa yang ia lantunkan ternyata alhamdulillah diijabah. Perjuangan seorang istri untuk mendoakan suami, makanya beliau meneteskan air mata, terlihat menarik napas, begitu berat perjuangannya. Itulah doa. Maka di bulan Ramadan ini Bapak Ibu monggo kita ngatah-ngatahaken apa? Doa. Ngatah-ngatahaken apa? Doa. Doa yang diawali dengan istighfar, mohon ampun kepada
Allah. Sampun jam 7 Bapak Ibu. Nggih. Kalau ada pertanyaan atau mau memberikan masukan, kami persilahkan. Tapi saya tutup dulu. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wallahul musta'an. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebutkan namanya Pak. Iya, Pak Supardi, monggo. Mohon tanya masalah fidyah. Fidyah. Ya. Oh iya. Orang yang nikah dan menyusui itu tidak berpuasa, terus membayar fidyah, terus besok nyaur lagi enggak? Nyaur apa? Kodok maksudnya? Ya, mengkodok lagi enggak? Kodok plus fidyah gitu ya? Iya. Jadi kalau tidak fidyah tidak puasa lagi atau mengkodok? Oke. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, monggo. Monggo Pak. Ya Pak Nasiruddin, monggo. Istighfar yang sebenarnya 100. Istighfar yang 100. Ya, Iya. 100 kali. Nah itu memang ada tunjuknya dari Rasul atau sekedar pembatasan buat kita. Kurang. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Dari ibu-ibu nggak ada? Nggih, alhamdulillah. Cekap mohon, kalih mohon nggih. Nggih, yang pertama dalam Al-Qur'an. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Qadha itu bagi orang yang sakit dan perjalanan, musafir, ya. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina, dan bagi orang-orang yang merasa berat, di antaranya tafsirnya adalah yang pertama adalah orang yang sudah sangat sepuh. Di sini sudah sepuh tapi belum sangat sepuh kan? Yang sudah sangat sepuh, kalau dipaksain itu malah terjadi nanti dehidrasi, kepalanya muter, lebih baik tidak berpuasa, diganti dengan apa? Fidyah. Yang kedua yang sakit menahun, sakitnya tidak mungkin sembuh menurut dokter, mau gimana kodok sakit terus, itu bayar fidyah. Yang ketiga ibu hamil menyusui, itu bayar fidyah. Jadi tidak usah qadha, Pak. Itu menurut tarjih Muhammadiyah, mengambilnya pendapat daripada Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas, ibu hamil menyusui cukup bayar apa? Fidyah. Tapi memang menurut Imam Asy-Syafi'i ada dua pendapat. Kalau Imam Syafi'i, kalau dia khawatir dengan dirinya bayar qadha. Tapi kalau dia khawatir dengan bayinya bayar qadha dan fidyah. Nah, itu Imam Syafi'i. Tapi kalau kita mengambilnya Ibnu Abbas, cukup bayar apa? Fidyah. Begitu, Pak. Kemudian yang kedua, baca istighfar. Memang itu ada tuntunannya, Pak. Habis sholat istighfarnya 3 kali gitu kan. Istighfar yang 100 kali juga ada hadisnya. Rasulullah itu istighfarnya dalam sehari adalah berapa? 100. Apa bacaan istighfarnya? Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Lebih dari 100 boleh nggak? Boleh, silahkan. 100, yang penting 100 aja lah istiqomah gitu kan. Kadang-kadang kan kita lupa malah 100 aja enggak ya. Nah,
100 saja. Setiap hari 100, habis subuh 100 astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Gimana kalau nggak dihitung? Zikir yang sebanyak-banyaknya. Fadhkurullaha katsira. Zikir tidak dihitung, nggak apa-apa. Tidak dihitung. Pokoknya saya akan zikir sesadar saya. 1 jam, 2 jam, 3 jam, boleh nggak? Boleh, silakan. Begitu Pak. Jadi bukan batasan, tetapi memang itu adalah yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih. Yang kedua kalinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Idris Sesiana atas pemaparannya yang menarik dan bagus dan informasi. Yang pertama, infak terkumpul pada kesempatan ini sebanyak Rp244.000. Alhamdulillah, semoga menjadi amal soleh yang terus sekalian. Yang kedua, kajian bagi Ramadan 1446 Hijriah KKS hari Rabu 19 Ramadan 1446 Hijriah 19 Maret 2025 Masehi akan disampaikan oleh Ustaz Haji Jubaidul Ustaz Sain Terapan. Beliau sekretaris Majelis Taklim di Majalah Muhammadiyah Tarjuk. Yang ketiga, apresiasi jamaah diberikan kepada yang dengan nomor 1273 1499 dan 1499 pada jamaah bisa menerima. Yang selanjutnya, informasi pegawai Ramadan PCM Tarjuk. Yang pertama, takjil buka puasa selama Ramadan. Yang kedua, proyek peduli apa? Infak kegiatan TPK Nasional Tarjo, infak pembangunan gedung dakwah lantai 2, infak pembangunan gedung Tarjo, serta penerimaan penyaluran zakat fitri dengan mitra dalam hal profesi gitu ya. Untuk pelayanan dilaksanakan pada jam dan waktu yang disediakan di KLS Tarjo. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita masih bisa dan terus komitmen untuk selalu berpersatuan untuk melombakan amal soleh secara mungkin sebagai bekal kita mengakhiri bulan Ramadan pada kesempatan kali. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.